apakah akan bertukar sisi? Dan sepertinya ya, Ya. Bigetron Alpha akan mengambil ke first pick dan Cloud dari Skylar sudah tamat. Sama tapi Udah ini ya, raja terakhir nih kayaknya. aja terakhir. Tamat udah. Angela di band, Loi juga gak ada juga. Nih episode selanjutnya nggak tahu kapan itu Cloud ya. Nggak tahu kapan itu teh. Nggak tahu ya, tapi ada aja beberapa yang memang suka berani gitu untuk ngelepasin, Yep. tapi dengan persiapan juga kan. Persiapan. Tapi nggak mau ngambil resiko lah. Iya. Karena ngelepas hero-hero powernya lawan juga kan resikonya gede banget kan. Benar. Tapi kalau lawan Bigetron Alpha pusing juga men. Kayak banyak banget nih yang harus di-respect. Nathan. Sama kayak lu kan kayak ngelepasin dengan sengaja gitu kan. Ya berarti udah tahu resikonya gitu loh. Benar. Sama kayak lu kenal lama dia dengan sengaja gitu. Mengejar cerita yang lu udah tahu juga akibatnya gitu. Ya kan Nul ya? Kadang kalau bertahan itu lebih sakit daripada kadang harus melepaskan. Betul. Karena kalau bertahan dalam kesakitan itu bisa terus-terusan. Cukup yuk, Udah. kita langsung aja band pick-nya. Jangan dilanjutin, Iya. puyeng. Ya, Ini malah nangis. Harit. Harit tuh, Kurang lebih masih. Matilda terbuka. Yep. Dan itu dia always on the way, Cina. Aku tidak pernah berhenti berjalan on the way terus dia. Ya karena kan kalau dia pakai Soul Bloom jalan kan damage-nya ada. Ini nggak pernah sampai deh ya, ini di jalan mulu deh. Ini Suka tipikal jalan dia. orang kita kayaknya nih. OTW, OTW. padahal baru bangun. Betul. Tapi susah sih sekarang. Lagi-lagi nih ya. Ini masih ada Barat Matilda yang bisa dipakai. Dan itu pun masih dengan flex pick bagi Bigetron Alpha. Barat saya ambil gak sih, Mi? Kalau mau ambil Barat ada Fredrin Matilda. Semuanya bisa ya, kayak untuk hero-hero utility ya. Tapi Iya. mungkin Barat bisa diambil aja sih, kayak Atau kalau Fredrin. boleh dua-duanya. Dan ternyata Baxia, Roger. Dan Valentina langsung diambil tanpa Langsung. basa-basi. Oke, langsung ya. Setidaknya mereka juga akan menghadang nih. Yep. Apapun yang udah dipersiapkan kemungkinan besar akan bisa mereka halau kembali dan juga mengamankan dari early-nya. Ya dan langsung diambil juga nih Fredrin yang memang menjadi salah satu pegangan untuk Super Ken. Yap, Detektif bersama dengan Fredrin. barat-baratnya sekalian kan nih. Serem ya, gede-gede ya semua ya. Tembok semua di depannya kan. Ya atau satu marksman kah sekarang? Gold lane masih terbuka sih untuk ada Brody atau Kari. Ya, Kari. Clean mungkin? Clean. Jarang kelihatan ya. Ya untuk landing oke lah sebenarnya ya. Dan ternyata Kari yang diambil dulu. Untuk Eman. Walaupun sebetulnya untuk Roger pertama kali di Golden juga kan dimunculkan oleh Hierarchy Hoshi Om ya. Betul. Tapi nggak nutup kemungkinan sekarang bergeser nih ke tangan Irat. Jadi jungle gitu. Ya. Ya meskipun memang dengan resiko yang tinggi juga. Barat kalau mau diambil setidaknya untuk Ipap atau Akai juga masih cukup oke untuk mengganggu agar Fredrin nggak terlalu free memberikan retribution dia. Atau ngambil ini dulu nih ke arah Romer atau XP-nya tapi ternyata Barat yang langsung di-secure. Ini juga masih flex ya. Masih banyak banget kemungkinan yang bisa dibawa sama Hierarchy Hoshi, Barat Iya. XP. Tapi aku suka sih Bigetron Alpha ya, mereka mengambil Kari. Karena ya mungkin 90% yakin tanknya tank jungler. Ya atau setidaknya ada hero yang tebel lah. Ya untuk bisa memusnahkan yang jungler-jungler Iya. tebel. Atau kalau nggak di jungle juga setidaknya ada lah pasti Ada, hero, iya, betul. hero badan lah ya. Oke, untuk fase kedua, banning akan segera dilakukan dari RRQ. Mereka bakal coba untuk tutup ke arah hero mid lane harusnya. Mid yang tersedia. Memang kalau mau dilepas Faramis bisa dilepas, sudah ada Valentina. Tapi Moreno tuh ini handal banget pakai Lilia. Lilia Novaria? Novaria juga bisa. Tapi ternyata tidak ke arah midnya Arlott. Arlott ya. Ini Arlott soalnya juga lumayan fleksibel ya. Yap. Karena kalau kita ngelihat beberapa kali kemarin digunakan oleh Ki, tapi jangan lupa kan Sorizo dengan Arlott juga ngeri. Yes. Oke, gak ada Yuzong, ini masih ada Xbox Pakito nih. Cici Cici juga ada. Tuh. masih banyak lah sebenarnya yang terbuka untuk pilihan-pilihan di XP. Atau bahkan XP-nya ini bukan hal-hal yang kita sebutkan. Barat. Fredrin dan juga Baratnya bakal ada di XP. Oh iya benar, mereka duel di XP ya? Bisa loh. Bisa. Bisa, Memang loh. lumayan trust issue sih ngeliat tank Iya jungler kan? sekarang. Gak bisa nih kita tuh, apalagi ini adalah dua tim yang memang juga suka memunculkan cispik-cispik mereka ya, terutama dari Bigetron Alpha. Tiba-tiba muncul Fanny gitu kan, karena nih Fanny masih belum kena ban juga kan.
Belum tampak ya dia. Iya, Last ban ke Faramis. boleh Faramis ternyata ya. Berarti ada siapa yang kebuka? Nova Lilia. Nova Lilia masih terbuka juga, tapi kayaknya mungkin kalau untuk berhadapan dengan Barat kayak gini mungkin Lilia bisa jadi opsi ya. Yep. Karena Moreno nih tipikal yang agresif banget loh, dia bisa tabrak-tabrak pakai Magic Show Wave Angry Gloom ya kan? Kayak Yep. dia yang ngezoning malah. Langsung Black Shoes aja kabur ya kalau kenapa-kenapa memang. Oke, last ban. Kembali ke EXP kah dulu? Oke. Karena jelas Yuzong nggak ada, ini menginginkan biar karirnya ini nyaman. Yap, atau bahkan mid lane yang cukup jaga jarak ya. Kalau mid lane-nya udah ketemu dengan Valentina, ini Valentina enak banget loh. Ya. Karena kan siapapun yang diambil biasanya ultimate-nya bisa diambil juga ya. Oke, dan Florin. Alright. Florinnya ditutup. Oh iya, jangan lupakan combo Roger Florin juga ya. Roger Florin ya. Like Pounce di heal dengan Bloom itu sakit loh. Iya, dan durable banget juga Iya. kan. Setidaknya memberi kesempatan lebih luas lagi untuk Rogernya bisa selamat. Iya. Kalau misalkan inisiasinya nggak optimal kan. Oke, pick keempat dari RRQ. Kalau ngelihat tipikal RRQ yang memang mengutamakan hero-hero dari Skylar, ini kemungkinan juga dari Rogernya bakal bergerak ke arah bot lane ya. Betul, untuk Skylar ya. Ya, Dan mau ngebuka kemana? Mau nyimpen Roman yang terakhir? yap. Ternyata chip lagi. Chip dulu, oke. Mhm. Masih chip. Masih chip. Tapi win rate-nya sebetulnya lumayan di bawah ya, 40%. Betul. Karena kayak tadi posisinya harus unggul dulu. Dan export kali ini diambil. Yap. Wow. Memastikan bahwa Evergreen akan berada di jungle dan satu sosok magic damage dari Moreno. Dan setidaknya Xbox yang berada di dalam area XP lane sendiri, nah apabila ada efek kejut beramai-ramai datang, ya Viraga Armor dan Last Insanity ini akan ngedelay lah ya. Yap. Ya, dan dia bisa pegang Barats juga. Bener, dia akan ngedelay juga beberapa waktu momentum yang mungkin bisa diciptakan oleh player lawan, oleh tim lawan. Yap. Dengan satu hal tersebut dan Texana. Baik, Alright. Texana. Berarti bakal ada adu dua Lord ya. Lord bakal bisa ada 3 nantinya. ini mungkin jawaban dari Yuzong tadi di ban ya. Aha. Ya biar aman Vexana. Biar aman Vexananya nggak ada yang tabrak belakang gitu loh. Betul, Oke, betul. dan last pick dari RRQ. Menjawab harusnya ini adalah satu sosok XP atau jungle atau bahkan gold lane-nya. Fleksibilitas masih mereka pertahankan juga. Kayaknya XP deh ini. Kayaknya harusnya XP ya. Iya. Terizla kah? Dan ternyata Bruno, itu dia. Rogernya akan berada ke jungle. Saya trust issue sekarang. Itu dia. Baratnya bakal ada di XP dan muncullah Bruno. Ya tapi melihat RRQ Hoshi, mereka kan bermain agresif berarti. Mereka punya Roger, mereka punya Bruno, mereka punya 2 marksman. Yap. Otomatis 2 hero ini butuh waktu. Sedangkan di sebelah dengan adanya Fredrin, ingat ya, berhadapan dengan tank jungler, kalah kontes sekali di turtle. Imbasnya adalah buff-buff kita bisa dicabut semua sama lawan. Oke. Ini menjadi match point untuk Bigetron Alpha. Mampukah mereka memantapkan langkahnya menuju ke babak playoff dengan upper bracket di depan mata? Yap. Ataukah sang raja dari segala raja akan kembali menunjukkan performa yang lama? Benar sekali. 1 poin lagi. Bigetron Alpha bisa menutup match ini menjadi kemenangan yang sempurna. Dan lagi-lagi menorehkan hasil buruk untuk RRQ Hoshi. Jadi untuk sekarang di game yang kedua, mereka semua juga di MPL Arena masih sangat bersemangat kembali. Untuk sekarang, sekali lagi kita mau dengar suara dari MPL Arena. Oke. Terdengar. Karena suara mereka juga sudah sangat-sangat banyak sekali, Ul. Benar-benar, wah ini Sangat bahkan luar biasa sekali, Ul. rame betul ya. Yep. Oke, kembali kita melihat bagaimana di satu early game juga Brusco cukup berani untuk berada di depan dan Moreno HP-nya tergerus loh. Iya. Dan bahkan ini soul spell-nya nggak keluar ya, flickernya masih ditahan. Yang Nggak ditabrak buru-buru. Brusco tadi ya. Yep. Eman, basic common emblem. Skylar emblem assassin, oke. 2 emblem assassin sekarang ada di RRQ Hoshi. Mungkin kita bisa expect ya. RRQ Hoshi mereka harus bermain eksplosif dari awal. Yep. Sementara sekarang dia datang ke buset galak banget. Moreno flicker.
Wajib itu tadi hukumnya, Mas. Siapa mau ditimpa chip cita-citanya. Flicker langsung loh, kena gebuk dia. Tapi untuk sejauh ini dari Irata juga cukup free untuk bisa melakukan farmingan. Bahkan mengambil beberapa jungle yang dimiliki oleh Super Ken juga. Oke, 1 menit 20 detik level 4 ya. Brusco? Sementara sekarang Brusco mau pergi ke arah mana? Masih ada Cyclone Eye tapi Super Ken di belakang tetap Aduh. kebayang lah. Balik lagi oke. Brusco cukup berani dan Flicker mau gak mau harus langsung dikeluarkan dan Irat. Hanya memberikan sebuah efek kejut sedikit saja. Kan dia kepleset Cyclone Eye ya? Iya, dia kan kena energy eruption kan. Arahnya ke kiri. Terus Cyclone Eye-nya aktif ke sana jadinya. Iya. Oke, dan Skylar ternyata sekarang yang udah mulai ditekan. Harus hati-hati Skylar. Oke. Eman. Oh, Eman punya kalkulasi yang cukup matang ya. Bahkan dia nggak ngasih Skylar maju karena Speedy Light Wheel. Oke, masih aman aja dan Eman benar-benar tidak memberikan nafas ya. Harus pulang mau gak mau itu Skylar. Bener. Karena kena Spinning Light Wheel tuh kayak nggak kerasa tapi kok lama-lama hilang. Oke, tapi dia turtle-nya kembali menjadi milik dari Bigetron Alpha. Dan itu adalah keunggulan dari Fredin bertemu dengan Roger. Walaupun memang ada dodging skill dari Roger, tapi ya secure dengan a pressure rod dan juga retribution. Itu kayak +1 lagi damage-nya ya. Iya, bisa ngindar. Tapi debut pick ternyata kali ini untuk si Irat ya dengan Roger dia. Bermain dengan jungler bertipikal ya marksman juga. Yap, dan ternyata emang mulai berkutat di arah gold lane ya. Skylar yang dari tadi ditekan terus-terusan. Udah mulai terjadi keramaian juga. Walaupun sebetulnya masih sama-sama level 4, tapi XP dari Eman ini diunggulkan. Ya, dan sekali lagi ya diharapkan ya mereka bisa bermain dengan agresif lah. Nge-punish pemain Bigetron Alpha yang sekiranya untuk di early game ini kelihatannya cukup tipis-tipis juga. Itu tadi FF bukan Ferry Ferdiansa tapi Flying Frederick. Flying Frederick. Iya. Jauh banget loh terbangnya. Coba untuk sekarang agresif banget. Badan-badan langsung dihantarkan damage begitu mengerikan dan Iratnya ditabrakin lagi akan seperti apa cerita Irat. First blood tercipta tepat berada di depan rumah yang dibikin oleh Arkeosi. Bahkan untuk sekarang Classic Sanity langsung dikeluarkan begitu saja. Tapi mereka semuanya masih berhasil selamat tapi tidak untuk Hengki ataupun Kaye yang berhasil dihancurkan. Satu buah pengorbanan dari sosok Romer untuk bisa menyelamatkan sang jungler. Dengan begitu on point, guiding win tepat waktu. Dan ini membuat dari Super Ken juga masih selamat saja. Tapi pertukarannya tidak adil karena yang dihilangkan adalah Irat. Iya, jungler ya. Dan memang dibutuhkan sekali untuk peraduan retribution seandainya levelnya bisa sama. Dan di area top lane-nya Soriso juga tampaknya masih cukup aman. Yep. Meskipun tadi Last Insanity-nya gak kena siapa-siapa. Iya, dia gak freestyle aja. Iya. Di samping dinding Buset sebelah dah ya. langsung ditimpa lagi tuh. Oke, ditabrakin saya Sir King Eagle-nya akan pergi ke arah mana. Yap, dan benar saja ini sakit banget. Itu Soul Bloom mengerikan ya, tapi Brusco dikejar si Ki. Lagi on fire banget dari kemarin nih. Itu serem banget loh, kalau connect ada kemungkinan bisa dapetin point kill juga. Dan kali ini Bigetron Alpha tetap ya, dimana mereka lah yang akan melakukan start terhadap turtle. Iya, dan 2 kali ini Brusco dapat kill pertama terus ya buat RRQ. Pakai chip lagi. Sama-sama dan gak ada kontes yang terjadi juga untuk kali ini. Turtle, Di Eman. tempat yang lain ada sebuah momentum yang diciptakan oleh beberapa pemain yang memiliki Arkeosi. Tapi malah Clay-nya yang menghilang dan saja pada sekarang. Coba lihat Eman dan Speedy Light Wheel udah langsung diaktifkan dan dia memiliki satu posisi yang sungguh-sungguh nikmat. Untungnya masih ada tadi satu anak Lord yang hadir di area tersebut. Andai kalau tidak, tidak akan ada satu pengalaman yang sudah di tempat yang berbeda. Ada pertempuran juga. Yap, Don menghindari satu buah Last Insanity dengan Flicker. Namun fight yang memang terjadi di arah tengah balik lagi. Matilda itu PR banget perasaan. Tapi untungnya sekarang Skylar masih berhasil mundur. Wah, tidak ada mana, Skylar cukup berani. Oke, dikejar habis-habisan dan Super Ken harus balik dulu. Sepertinya kali ini outer turret di arah bawah akan segera dihancurkan oleh Bigetron Alpha. Dan Brusco pun tidak bisa berbuat banyak lagi. Wah, ini benar-benar Arkeosi dihabisin satu persatu loh. Yap, dan juga ini adalah permainan Kating yang begitu luar biasa dari Kayeye. Bukan cuma sekedar dia bisa melakukan inisiasi, tapi aksi penyelamatannya itu luar biasa loh. Iya, dan masih ya dengan tempo yang sama untuk Bigetron Alpha. Mereka setiap kali menang dari satu team fight, menang mendapatkan objektif. Ini mereka tidak membuat kesalahan, mereka bermain dengan sangat disiplin dan ya mereka mencari celah dari kesalahan yang diperbuat oleh lawan. Itu tadi kalau di last fight yang kita lihat ya, kalau tadi tidak ada Eternal Guard di situ, buset itu Eman udah kemana-mana Om. Karena SP masih tinggal sedikit bisa saja ditampol. Lebih baik dia jaga jarak banget. Dan sekarang
Super Ken, ada detonasi welcome langsung ditelan begitu saja. Harusnya sekarang Super Ken langsung dikeroyok habis-habisan dan benar saja Super Ken-nya menghilang dengan sangat-sangat cepat. Keuntungan untuk RRQ Hoshi. Tapi banyaknya juga source yang keluar ya untuk bisa numbangin Super Ken. Dari Donnya juga dan dari Kelly-nya juga tadi. Tapi ya untuk penyelamatan, Buset, di tempatnya berbeda. Don berhasil langsung dilumat habis walaupun jika dari Immortal tadi dalam tubuh dan meledaklah sudah menjadi fosil. Tepat Jeremy dan Sorizo masih bisa bertahan dengan satu permisi yang dia miliki. Tapi Clay mencoba untuk mengantarkan damage, tidak sampai damage-nya. Wah ini jadi dino bakar betulan ya. Bener. Benar-benar dipegang, efek slow-nya juga dari Fire Stack dan Fire Missile tadi. Yang membuat akhirnya Don ya, dia harus menerima semua damage yang diberikan dari Sorizo. Itu tadi tingkat kematangan udah well done Om ya. Bener-bener well done. Sekarang Last Insanity dikeluarkan kembali, Iratnya langsung terbakar begitu saja. Bahkan sekarang ada damage tambahan yang berhasil dihasilkan juga. Untungnya Sorizo masih berhasil kabur dan mereka berhasil menguasai lagi dan lagi objektif sempurna. Yap, ini zoning dari Sorizo sih ngeri banget ya. Dia bahkan gak segan-segan untuk buka Last Insanity agar Iratnya gak bisa masuk. Tapi lihat. Oke, di tempat yang lain mundurlah sudah. Eman tertinggal, tapi Eman dengan satu speedy leg yang udah langsung diaktifkan. Masih ada Irat dan juga satu bantuan lagi dari rekan-rekannya yang membuat untuk Emannya pun masih berhasil bertahan. Bakal untuk sekarang coba lihat Fredrin ada di bagian depan. Super Ken yang masih berusaha untuk bisa mendapatkan ke arah beberapa player. Super Ken terlalu kuat sendirian, langsung aja mengusir ke arah 3 player. Shortcut mencoba untuk langsung nge-cut laju dari Eman, tapi ternyata respon dan juga defensive skill dari Eman yang begitu luar biasa. Bahkan gak ada point kill yang tercipta. Iya, dan untungnya memang masih berhasil untuk mendapatkan satu purple buff Sorizo. Buset, dah langsung tadi ditimpa begitu saja. Kehilangan dari Viragara, kesempatan untuk mereka menghancurkan Sorizo. Yap. Akhirnya ya. Akhirnya. Itu Viragara armornya kelihatan serem banget karena selalu bisa nge-regen. Dan Last Insanity yang cukup on point juga. War X Brute Force. Ini item damage untuk Sorizo yang sudah selesai. True damage-nya punya, physical attack juga punya. Yap, dan Super Ken nahan badan di tempat yang lain. Super Ken kembali digaruk dengan satu lekan pos, tapi untuk sekarang ada Circling Eagle yang dikeluarkan begitu saja dan Iratnya terjebak. Irat terlalu lama di situ. Dan Iratnya lagi garuk-garuk si Super Ken, tiba-tiba ketimpa Lord. Selesai. Itu Fredrin udah kayak tembok di sebelah, itu keras banget tadi. Iya. Dan jangan lupakan Moreno di sini untuk memberikan utility dia ya. Efek fear dari Vexana sendiri. Dan banyak sekali untuk sisi yang bisa diberikan di Bigetron Alpha. Dan kali ini RRQ mereka udah mulai terlihat kumpul. Skylers dari tadi ya mau gak mau dia harus join untuk bisa memberikan extra damage. Oke, 3 buah outer turret sudah hancur, inner di bawah juga udah mulai gak ada. Dan kembali dalam posisi defense seperti ini, kita akan melihat bagaimana chip ini akan bisa dimaksimalkan oleh Brusco. Iya. Ini kalau mau kirim ya mungkin chip bisa muncul nih di tunnel yang pertama ya, di kiri bawah buat mapnya. Ya, ada van ya di situ ya. Dia bisa keluar masuk, tapi efek terrifying lihat Deadly Grasp dari Moreno juga ganggu banget. Sisinya terlalu banyak sih dari Bigetron Alpha dengan area of effect-nya juga. Eman pede juga tuh. Satu phantom step tadi langsung dihasilkan begitu saja dan dipanggil lagi. Dengan guiding win-nya. Little Wanderer udah langsung diamankan begitu saja. Lord sudah di depan mata mereka, tapi ternyata untuk kali ini Sorizo bersama dengan rekan-rekannya Ki sudah mengeluarkan ke arah satu Circling Eagle. Bahkan sekarang detonasi welcome-nya Don tidak sempat untuk menelan ke arah siapapun. Bahkan mereka semua langsung terpencar begitu saja. Yap, Sorizo masih ingin lebih di lini paling depan. Benar sekali, Sorizo kehilangan dari Viragar Morena dan Lord menjadi milik Bigetron Alpha. Hal yang diinginkan adalah Sorizo memberikan adanya zoning out dan gak berhenti, buset. Buset dah. Lordnya udah dapet, gue pikir mereka pulang gak maju lagi aja bos. Oke. Benar-benar mereka memancing keributan. Yap, dan memang ini luar biasa. Belum bisa dibalas juga dari Algosi karena mereka gak punya damage. Kelihatan nyaman banget tadi untuk Super Ken-nya ketika dia masuk ke depan, dia bisa pegang siapapun. Dan di bagian belakang follow up damage-nya juga. Meskipun mungkin terlihat kecil ya, tapi ada. Wah, ini bahaya sih. Ini Moreno juga dia bawa Eternal Guard yang udah kayak restu. Iya. Ngalangin. Ya kan? 3 base turret tersisa kali ini. Lordnya juga akan berjalan di arah bawah. Oke, dengan wave minion begitu banyak juga,
yang dibawa oleh Lord tersebut. Namun untuk sekarang Sirke Gigolo tadi langsung dikuatkan begitu saja. Pertempuran kembali terjadi, bahkan Donnya udah kehilangan Immortal, Donnya udah semakin mengecil. Sedikit lagi Peter tersisa, bahkan sekarang Moreno berhasil mendapatkan 1 point kill. Lasisan Inti langsung saja membuat kocar-kacir beberapa pemain dimiliki oleh RRQ Hoshi. Dipanggil lagi ke belakang dan mereka berhasil menghilangkan 2 player RRQ Hoshi dengan sangat-sangat cepat. Bahkan sekarang Emadnya free hit banget untuk bisa mengatakan damage yang begitu mematikan, dan Lordnya tetap berada di dalam area pertahanan memiliki RRQ Hoshi. Coba lihat Iran yang masih berjuang keluar masuk menghilangkan wave minion dan juga Lord yang dibawa oleh Bigetron Alpha. Oke, Bigetron Alpha nggak bisa maksa dengan lane yang di bawah saja. Mereka membutuhkan untuk hancurin dulu nih base turret yang ada. Yap, sekarang mereka berfokus untuk berada di bagian tengah. Kita lihat akankah mereka berhasil untuk bisa mendobrak masuk ke dalam area pertahanan dari RRQ Hoshi. Yap, dan Bigetron mereka tetap bermain dengan cukup sabar di sini menunggu untuk wave minion berikutnya menabrak base turret milik RRQ. Yap, dan sekarang ada Windtalker di dalam tubuh dari Irat, tapi Super Ken-nya tetap menjadi orang terdepan Irat. Kehilangan 3 bar SP, bahkan Clay-nya hanya bisa melihat dari kejauhan tanpa bisa memberikan sebuah impact apapun. Yap, dan masih bisa di-defense juga dengan tersisanya 2 base turret dari RRQ Hoshi. Namun agresivitas dari Bigetron Alpha ini semakin late game, intensitasnya dan temponya semakin tinggi, Om. Iya, dan Bigetron Alpha ya, mereka disiplin banget sih. Mereka gak parkir mungkin ya di depan base dari RRQ Hoshi, tapi mereka memilih untuk menunggu berbarengan bersama dengan minion. Oke, sementara Irat untungnya masih ada transformasi ke tempat yang berbeda, tapi Donnya tertinggal di bagian belakang again. Don dia menjadi korban dan juga fosil. Dari Dinosaurus tersisa 4 player saja. Clay, Brusco, Skyla dan juga Iran mereka berjuang untuk bisa mempertahankan base utamanya. Don harus hilang, tapi sekarang wave-nya nggak bakal berhenti-berhenti nih. Benar, Don sudah hilang. Akankah kesempatan mereka untuk menang juga ikut hilang? Karena untuk sekarang 5 player dimiliki oleh Bigetron Alpha. Mereka bersiap untuk bisa masuk ke dalam area pertahanan dimiliki oleh RRQ Hoshi. Di atas sudah ada wave yang masuk dan base area juga hancur dan mereka semua mundur kembali. Ternyata objektif dari Bigetron Alpha adalah ngancurin base turretnya. Sembari menunggu Lord yang muncul. Ya, dan mereka dapetin base turret punyanya RRQ Hoshi. Itu unggul jauh banget tadi. Apalagi tanpa bantuan Lord yang enhance ini, mereka dapetin top base turret. Oke. Tapi untuk dari segi kill participation ini cukup imbang, makanya ini Bigetron solid banget untuk bisa fight-nya. Iya, dan ya mau gak mau sekarang RRQ Hoshi mereka meninggalkan Skylar di belakang. Yap, di tempat yang berbeda, coba lihat. Dan Clay-nya pun menjadi korban yang tersebut. Bahkan tuh sekarang coba lihat Brusco-nya masih berusaha bisa mendapatkan lagi karena Matilda hanya saja tadi ada 1 Sirke Gigolo langsung dikeluarkan. Dan Don tertinggal, bahkan Skylar-nya memiliki karena pada diajak main bola oleh pemain Bigetron Alpha. Tapi Skylar-nya malah masuk ke dalam 1 base utama dan Brusco langsung saja terkepung, diajar habis-habisan dan Brusco hanya tinggal nambah dan menjadi notifikasi di dalam area sendiri dan wave minion udah berhasil masuk. Bahkan tuh sekarang ada 1 Wither yang udah diwakaf oleh Moreno. Untuk Sorizon juga melakukan hal yang sama. Sang robot merah benar-benar memberikan pelajaran begitu memberikan untuk Raja. Dari sekarang Raja, wave minion masuk dan mereka semuanya dikurung di dalam base-nya. Kedua kalinya Bigetron Alpha mampu membuktikan ke depan RRQ Hoshi bahwa mereka bukan kelinci.